Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2 di MUPEL IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Baiknya, sebelum kita memulai pelajaran kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang adaptasi terhadap tumbuhan. Nah, tujuan adaptasi adalah untuk bertahan hidup, salah satunya. Oke, kali ini kita akan belajar adaptasi terhadap hewan. Oke, kita mulai ya. Apa itu adaptasi? Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pengertian adaptasi. Adaptasi artinya penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Oke. Nah, pada umumnya adaptasi hewan tergantung dari pengelompokan hewan yang terdiri atas 3 macam, yakni adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Apa pengertian dari masing-masing adaptasi ini? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, morfologi sendiri artinya adalah bentuk. Oke, kata kuncinya morfologi artinya adalah bentuk. Nah, jadi adaptasi morfologi adalah penyesuaian dari bentuk tubuh makhluk hidup atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup pada lingkungan tempat tinggalnya. Contoh bagian tubuh yang dipakai untuk beradaptasi adalah bentuk paruh, baik pada unggas maupun burung, kemudian bentuk kakinya, kemudian bentuk ekor, bentuk kepala, atau bagian bentuk tubuh lainnya. Nah, bentuk-bentuk inilah yang memudahkan hewan tersebut mencari mangsanya. Tentunya terdapat perbedaan antara burung yang memakan biji-bijian dengan burung yang makan daging. Tentunya ada perbedaan. Nah, kita perhatikan. Kemudian, adaptasi morfologi ini dibagi menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi dari jenis makanan yang disebabkan adanya sebuah perbedaan tentang cara mengambil dan mendapatkan makanan, serta karena perbedaan jenis makanan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Kemudian yang kedua, adaptasi morfologi dari jenis habitat. Oke, disebabkan adanya perbedaan jenis habitat yang memang terdapat perbedaan habitat antar tumbuhan ataupun hewan. Sekarang kita perhatikan contoh adaptasi morfologi pada jenis makanan. Nah, kita perhatikan di situ ada itik atau bebek, kemudian ada burung elang, ada burung pipit, burung pelatuk, pelikan, dan ayam. Nah, dari jenis makanannya saja sudah berbeda. Apabila itik makan cacing atau ikan, kemudian elang, ular, ayam, kelinci, pipit biji-bijian, kemudian pelatuk serangga, kemudian burung pelikan ikan, kemudian ayam biji-bijian dan cacing. Nah, paruhnya itu berbeda. Oke. Kemudian contoh adaptasi morfologi pada jenis habitatnya. Salah satu contoh adalah apa ini? Ini bukan boneka, tapi ini adalah beruang kutub, memiliki bulu yang lebih tebal. Kemudian dia pada lapisan di bawah lapisan kulitnya itu memiliki sedikit lapisan lemak. Kemudian dia mengalami proses hibernasi. Ada lagi hewan yang lain seperti unta, ya, yang terdapat punuk di atas bagian tubuhnya. Oke. Ya, yang kedua, adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Ialah penyesuaian fungsi alat tubuh tertentu terhadap makhluk hidup dengan kondisi atau keadaan lingkungannya. Fungsi ini mencakup fungsi organ dalam tubuh makhluk hidup, misalnya
Jantung menyesuaikan adanya perubahan suhu tubuh atau suhu udara maksudnya, yang biasanya terjadi secara ekstrim dan lain-lain. Oke, kita perhatikan contohnya. Contoh adaptasi fisiologi adalah nyamuk. Ya, nyamuk ini hewan penghisap darah, baik darah manusia ataupun darah hewan. Nah, nyamuk ini mempunyai zat antikoagulan yang fungsinya untuk menjaga darah yang dia konsumsi agar tetap cair dan tidak membeku. Ya. Kemudian yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku berhubungan dengan adaptasi guna melindungi diri terhadap serangan predator atau pemangsa. Selain tersebut, guna penyesuaian diri ini dengan lingkungan dan mempertahankan diri terhadap bahaya yang sedang mengintai serta menjaga kelestarian hidupnya. Contohnya, tidak asing lagi adalah bunglon. Ya, dia melakukan mimikri. Apa itu mimikri? Mimikri adalah penyesuaian warna tubuh, nah, terhadap lingkungan untuk mengelabui mangsa atau musuhnya. Ini sekilas antar warna bunglon dengan warna daun-daun sekitar hampir mirip. Apabila sekilas kita melihatnya, pasti akan tertipu oleh warna tersebut. Ya. Kemudian ada lagi cicak. Nah, cicak melakukan autotomi. Nah, Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan kalimat auto. Auto itu otomatis ya. Nah, dia bisa memutuskan ekornya secara otomatis ketika dia dalam keadaan terdesak atau dalam keadaan berbahaya. Nah, fungsinya apa? Untuk mengalihkan perhatian dari sang pemangsa. Biasanya kalau di rumah kucing ketika menangkap cicak, nah pastilah cicak tersebut langsung melakukan autotomi atau memutuskan ekornya secara otomatis guna mengalihkan perhatian sang kucing. Nah, akhirnya dia bisa lolos karena kucingnya terfokus pada ekornya yang bergerak-gerak. Oke ya. Baik. Demikian pembelajaran kita kali ini. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk hidup di muka bumi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, alangkah baiknya kita yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk menjaga dan untuk selalu menjaga kelestarian alam, baik itu dari tumbuhan maupun hewannya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Ingat pesan Ustadz, sholat tepat waktu, baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalan. Kemudian sayangi orang tua dan bantu orang tua di rumah, jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.